Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, seperti biasa sebelum kita mengawali pengajian kita malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams yang akan kita pelajari insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah ke majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya. Juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor berapa? 10. Ngomong-ngomong, surat Asy-Syams ini berapa ayat sih? Jangan ngarang lah. Berapa? Ada yang bilang 12, ada yang bilang 15, ada yang bilang 21. Ini suratnya sama kan? Sama. Berapa ayat? 15. Ya. Aja ngarang. 15 ayat. Kita sekarang sudah, kemarin terakhir kita sampai ayat berapa? 10. Berarti sisa 5. Alias 1/3. Jadi kita sudah mempelajari surat Asy-Syams berapa? 2/3 surat. Di 1/3 yang terakhir ini, Allah isi dengan cerita. Apa? Cerita. 1/3 dari surat Asy-Syams isinya cerita. Jadi dari ayat 11, 12, 13, 14, 15 isinya cerita. Sehingga berbahagialah dari pertemuan sekarang sampai akhir pertemuan surat Asy-Syams isinya apa? Cerita. Bok senang cerita? Dan memang Al-Quran salah satu dari tema utamanya adalah apa? Cerita. Para ulama kita mengatakan bahwa Al-Quran itu pembahasannya secara global ada 3. Pertama apa? Pertama apa? Akidah. Bagus. Yang kedua? Yang kedua? Hukum. Apa? Hukum. Orang mengatakan fikih. Orang mengatakan apa? Fikih. Yang ketiga? Cerita. Ya. Jadi Al-Quran itu kalau dikaji isinya, apa yang dibahas di dalamnya, maka bisa diklasifikasikan menjadi 3. 1 isinya apa tadi? Akidah. Pembahasan yang kedua, hukum. Pembahasan yang ketiga, kisah. Berarti mungkin bisa kita katakan 1/3. Al-Quran itu isinya apa? Kisah. 1/3 di sini enggak mutlak harus 1/3 kayak 15, harus 5 itu enggak. Jadi secara global banyak sekali kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan sembarang kisah. Enggak seperti dongeng, cerita fiksi, roman picisan, apalagi novel. Enggak, beda. Bedanya apa Ustadz? 1, yang bercerita adalah Allah. Yang namanya cerita itu kan bobotnya salah satunya ditentukan siapa yang cerita. Maka nun sewu ya, nun sewu. Kalau ada orang gila cerita, jenengan mau dengarkan? Lah, orang genah. Ini yang cerita Allah. Dalam sebuah ayat surat Yusuf ayat 3. Surat apa? Yusuf ayat 3 Allah berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika." Kami di sini siapa? Allah. Kamilah yang akan menceritakan kepadamu. Berarti sahibul qissah yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah itu maha sempurna. Sehingga apapun yang bersumber dari Allah juga sempurna. Maka tadi surat apa tadi? Yusuf ayat 3.
Setelah Allah menyebutkan bahwa dialah yang bercerita, Allah lanjutkan firman-Nya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepadamu cerita yang terbaik. Makanya tidak ada cerita yang lebih indah, lebih menarik dibandingkan cerita yang ada dalam Al-Quran. Jenengan biasanya kalau lagi baca cerita dan menarik itu kira-kira nek urung khatam, urung apa? Urung mandek. Jenengan baca Al-Quran kayak gitu enggak? Nek urung khatam, urung mandek kayak gue? Apa nembe setengah halaman wis? Oh. Saking menariknya ya. Atau saking enggak fahamnya. Makanya sering saya sampaikan, minimal punya apa? Quran terjemah minimal. Ya. Syukur-syukur punya tafsir yang ringkas. Sering saya sampaikan tafsir yang ringkas yang baik sekali adalah tafsir apa? As-Sa'di. Apa? Tafsir As-Sa'di. Itu tafsir yang ringkas. Enak, gampang, bahasanya mudah dicerna. Ya. Kemudian kalau sudah punya itu, beli tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya, itu tafsir yang mandan lebih besar lagi. Nek urung marem beli tafsir apa? Tobari. Itu 50 jilid. Wah, gede banget ya. Jangan beli Tobari dulu. Ya. Mbok mumet. Karena memang harus ada proses belajar itu ada apanya? Ada tahapannya. Jadi kelebihannya yang cerita siapa? Allah. Dua, kelebihan yang lainnya cerita ini yang terindah, terbaik, paling menarik. Kelebihan yang lainnya, kisah dalam Al-Quran, kisahnya itu gak ada yang fiksi. Gak ada yang fiksi. Ya. Makanya tidak bisa dikatakan dongeng Al-Quran, tidak bisa. Kalau dongeng itu identik dengan bawang merah, bawang putih, kancil nyolong, timun, apa maning? Apa namanya? Yang durhaka? Maling, itu malin. Malin kundang ya. Enggak. Cerita yang ada dalam Al-Quran real. Real itu artinya nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 62. Surat apa? Ali Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang hak. Hak itu artinya apa? Benar. Real. Ya. Bukan dongeng yang dibikin-bikin. Dalam ayat lain surat Yusuf ayat 111. Kalau tadi surat apa tadi? Ali Imran ayat 62. Dalam surat Yusuf ayat 111 Allah menegaskan makana haditsan yuftara. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan cerita yang dibikin-bikin. Ya sekarang kan ada skenarionya, ada sutradaranya, ya, ada novelisnya yang membikin. Enggak, ini benar-benar ada. Maka jangan termakan dengan sebagian orang yang mulai menebarkan keraguan untuk mempertahankan pemahaman dia tentang LGBT. Apa LGBT? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Ini kan kampanyenya sedang apa? Sedang gencar. Ketika kita katakan gak boleh itu. Kenapa gak boleh? Haram. Kenapa haram? Apa dalilnya haram? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengazab sebuah kaum yang melakukan tindak homoseksual. Yaitu siapa? Kaumnya Nabi Lut.
yang biasa terkenal dengan kaum Sodom. Ya, kaum apa? Sodom. Dan itu banyak ceritanya dalam Al-Quran. Bagaimana mereka disiksa oleh Allah. Faja'ala 'aliyaha safilaha. Kami jadikan atas jadi bawah. Kepriwe gue? Dibalik. Jadi misalnya tanah ini bukan ambles. Tapi sama Allah dibalik. Brek. Tidak ada sisanya sama sekali. Tidak tersisa cucu-cucunya sama sekali. Habis semuanya. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kata pembela LGBT apa? Kita kan tidak tahu dalam Twitternya. Kita juga tidak tahu kisah itu historis atau tidak. Apa katanya? Kita juga tidak tahu kisah itu historis atau tidak. Atau dengan kata lain, kita itu nggak tahu bahwa kisah itu beneran apa bohongan. Kita tidak tahu, makanya saya kasih tahu sama jenengan yang ngomong ini. Bahwa kisah itu tidak mungkin kisah bohong. Kalau kisah itu kisah bohong-bohongan, berarti yang bercerita telah berbohong. Siapa yang cerita? Allah. Berani jenengan mengatakan Allah bohong? Tidak mungkin. Ini kelebihan yang ketiga. Yang pertama Allah yang cerita. Yang kedua kisah yang terbaik. Yang ketiga kisah ini kisah nyata. Yang keempat, setiap kisahnya itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Yeah. Jadi bukan hanya kisah pengantar tidur. Yeah. Tapi betul-betul kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Makanya kalau kita perhatikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada kisah tentang orang yang beriman. Ada kisah tentang orang kafir. Yeah. Orang yang beriman. Misalnya kisah tentang Ashabul Kahfi. Orang yang nginep di mana? Gua sampai berapa tahun? 300 lebih sekian tahun. Ya. Masya Allah ya. 300 tahun turu, bayangkan. Tangi-tangi sih urip. Ya. Sampai ketika pergi ke pasar itu, duitnya sudah nggak laku lagi. Loh, kisi duit kapan ki? Kalau zaman sekarang mungkin kan zaman Majapahit. Mungkin seperti itu ya kalau di zaman kita ini ya. Ya. Ki duit zaman kapan ki? Ya. Itu Allah abadikan tentang pemuda-pemuda beriman ini yang lari demi mempertahankan agamanya dalam satu surat full. Namanya surat apa? Al-Kahfi. Ada kisah para nabi. Ya, bahkan surat-surat itu banyak yang nama suratnya adalah nama nabi. Coba surat apa? Nuh. Ada ya? Benar, bagus. Surat apa? Yusuf. Terus Hud, Muhammad, Yunus, Ibrahim. Ya. Surat apa lagi? Enggak ada surat Lut. Ya. Surat Al-Anbiya, ya. Surat nabi-nabi, ya. Banyak. Nah, ada yang kisahnya tentang orang-orang yang baik-baik. Dan tentunya kita akan ambil pelajarannya. Kalau kita seperti mereka, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkahi, dilindungi sama Allah, disayang sama Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam disayang sama Allah. Sebagaimana Nabi Musa disayang sama Allah. Ketika lagi kepepet, tahu-tahu selalu saja ada apa? Jalan keluar. Ya. Ketika beliau, ya, Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya bagaimana harusnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sampai di hadapan Laut Merah. Di belakangnya siapa? Fir'aun dan pasukannya. Kaumnya Nabi Musa apa? Inna lamudrakun. Kita pasti ketangkep deh. Ini kata siapa?
kaumnya Nabi Musa. Dibantah sama Nabi Musa. Kalla, gak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh kita ini bersama Allah. Dan Allah itu pasti ngasih petunjuk kepada kita. Pasti Allah ngasih petunjuk. Padahal saat itu belum ada solusinya. Ya. Sayahdin, Allah akan kasih petunjuk. Berarti belum dikasih petunjuk. Jadi ketika Nabi Musa kabur, ketika Nabi Musa lari beserta dengan pengikutnya dan dikejar-kejar sama siapa? Fir'aun. Ketika awal lari itu nggak ada petunjuk SOP ya dari Allah Subhanahu wa taala. Musa, nanti kalau kamu kepepet di mana? Kepepet di depan laut, gak usah khawatir, kamu keluarin apa? Tongkat kamu pukulkan, nanti lautnya akan terbuka. Gak ada SOP seperti itu dari Allah sebelumnya. Tapi Nabi Musa dengan keyakinannya, walaupun di belakangnya sudah gemeruduk siapa? Fir'aun dan pasukannya, di depannya laut. Gak punya kapal, getek beran duwe. Gak punya. Tapi dia yakin ketika kaumnya mengatakan, innala mudrakun, Musa kita pasti ketangkep ini. Apa kata Musa? Kalla, gak mungkin. Inna ma'iya rabbi, Allah bersama kita. Dan Allah akan kasih petunjuk. Allah akan kasih petunjuk. Itu keyakinan. Orang yang beriman itu yakin kepada apa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan bisa kita ambil pelajarannya. Wah, nek ora kerja neng kana, kok anaknya dewek mangan apa? Ya. Padahal udah tahu itu pekerjaan haram. Sudah tahu itu pekerjaan haram. Wah, kalau kita tinggalkan pekerjaan itu nanti anak kita makan apa? Bayar SPP-nya gimana? Sebentar lagi anak kita akan masuk kuliah. Yang paling besar sudah mau nikah. Nanti buat biayanya gimana? Ini berarti keimanannya belum apa? Belum maksimal. Pelajaran. Ya. Ada juga kisah-kisah dalam Al-Quran yang bercerita tentang orang-orang yang jahat. Ya, orang-orang yang jahat. Ya. Contohnya siapa? Kaum Ad. Kaum apa? Ad. Kemudian Korun. Ya. Kemudian siapa lagi? Fir'aun. Ya. Dan yang akan kita pelajari malam hari ini. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Malam hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang kisah kaum Samud. Dan 5 ayat. Jadi nggak akan kita habiskan malam hari ini. Ya, kita hanya akan membahas siapa kaum Samud dan apa yang menyebabkan kaum Samud ini durhaka kepada nabi mereka. Pertama, Samud. Samud ini adalah kaumnya Nabi siapa? Saleh. Siapa? Nabi Saleh. Jadi ada Nabi Saleh. Nabi Saleh. Nabi Saleh ini diutus oleh Allah untuk mendakwahi kaum namanya kaum apa? Samud. Dan kaum Samud ini mereka punya keistimewaan. Sehingga mereka dijuluki sebagai kaum pemahat gunung. Kaum apa? Pemahat gunung. Allah sebutkan kerjaan mereka itu, keahlian mereka itu dalam surat Al-A'raf ayat 74. Surat apa? Al-A'raf ayat 74. Dalam surat Al-A'raf ayat 74 Allah bercerita. Tanhituna min suhulika kusura. Itu dalam apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura." Maaf, tadi keliru. Tattakhiduna min suhuliha qusura. Kalian wahai kaum Samud, kebiasaan kalian itu membikin istana-istana di tanah yang datar.
Jadi ada tanah mereka, ada yang tanah datar. Di atas tanah datar itu mereka bikin apa? Istana. Terus kata Allah, watanhitunal jibala buyuta. Dan kebiasaan kalian adalah memahat bukit-bukit untuk dijadikan rumah. Kira-kira bukitnya bukit apa? Hah? Tanah liat. Nah, tanah liat bocah cilik ya bisa. Bukitnya adalah bukit cadas. Dan ini kejadian sudah ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada. Jadi jangan cuma takjub dengan candi apa? Borobudur. Ya. Ada juga yang menakjubkan di dunia ini. Dan banyak yang menakjubkan. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh siapa? Kaum Tsamud. Memahat gunung. Itu berarti butuh apa? Ya jelas alat. Butuh keahlian. Butuh kecerdasan. Butuh kekuatan. Dan itu semuanya dimiliki oleh kaum Tsamud. Mereka nggak puas hanya dengan bikin istana di atas tanah yang datar. Kenapa? Karena pergantian cuaca di daerah itu ekstrim. Kalau lagi dingin, dingin banget. Kalau lagi panas, panas banget. Saya ingat itu ketika di Madinah. Kalau sudah musim dingin, subhanallah. Kaos dalam. Oblong. Kaos panjang. Baju. Sebelum jaket. Ini apa namanya? Rompi. Baru jaket. Esih katisen. Ya. Kalau sudah panas, Masya Allah. Ya. Keluar itu, baru keluar itu, puff. Ya. Makanya AC di sana itu kebutuhan apa? Primer. Jadi jenengan, sugi-sugi kabeh ya. Duwe apa? AC. Rumah-rumah kumuh. Ya, kalau bisa dikatakan kumuh, ada apanya? AC-nya. Bedeng-bedeng kuli bangunan itu ada apanya? AC-nya. Karena kebutuhan primer. Orang gua AC mateng. Ya. Perubahan cuaca ekstrim. Sehingga mereka punya istana. Memang istananya wah. Ya. Pintunya gede-gede. Kemudian apanya ini? Tiangnya juga besar-besar, tinggi-tinggi. Ya. Tapi ketika perubahan cuaca ekstrim itu. Bagaimanapun juga saat itu kan belum ada AC. Dan angin di dataran yang datar. Atau di wilayah yang datar itu lebih kencang. Akhirnya mereka kalau sedang perubahan cuaca ekstrim, mereka pindah kemana? Ke rumah-rumah yang ada di gunung-gunung tadi. Pindahnya bagaimana Ustadz? Mereka bikin lorong yang akan mengantarkan kemana? Ke rumah-rumah raksasa tadi. Teknologi saat itu sudah bikin apa? Terowongan. Ya. Dan mestinya kan terowongannya besar-besar. Kenapa? Karena orangnya gede-gede. Loh, mahat gunung sih kan gua apa? Nek wonge ora gede. Nah kayak dewek sih kepriwe? Pakai scaffolding? Atau pakai bambu? Enggak, mereka orangnya dasarnya memang besar-besar. Berarti terowongannya besar-besar. Pakai apa? Pakai apa namanya itu? Beko atau pakai bulldozer, belum ada saat itu. Keahlian, kekuatan, pengetahuan. Tapi subhanallah, segala kelebihan inilah yang kemudian memicu mereka menjadi ingkar terhadap nabi mereka. Makanya ayatnya kadzabat Samudu. Samud mengingkari, mendustakan
tidak percaya kepada nabi mereka. Siapa? Saleh. Pemicunya apa? Kadzabat Tsamudu bitawwaha. Tawwa itu artinya melampaui batas. Ya. Mereka melampaui batas dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan ilmu yang mereka miliki, dengan kecerdasan yang mereka miliki. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa melampaui batas adalah merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan seorang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bicara melampaui batas tuh mudeng mandan apa? Menurun. Oke. Kita semuanya itu apa? Kita semuanya apa? Manusia. Manusia itu ada apanya? Ada batasnya. Kita semuanya itu hamba. Hamba itu ada batasnya. Hamba itu seharusnya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ketika kita tidak ikut aturan tersebut dan kita lupa sebagai manusia, maka saat itu kita berarti sudah melampaui apa? Batas. Dan melampaui batas itu macam-macam pemicunya. Ada yang melampaui batas dengan kekuasaannya. Mentang-mentang punya apa? Jabatan, kedudukan. Nenek moyang orang yang melampaui batas gara-gara kekuasaan siapa nenek moyangnya? Fir'aun. Jadi setiap orang yang punya kedudukan, punya jabatan, kemudian dia melampaui batas, berarti kie putune Fir'aun. Mbahku tuh Fir'aun Ustaz. Mbah Sabang. Iya, maksudnya dari sisi pemikiran dan pola pikir perilakunya. Fir'aun merasa lebih tinggi dari siapa? Musa alaihissalam. Coba saya tanya, Fir'aun sama Musa lebih mulia siapa? Musa jelas. Tapi Fir'aun merasa lebih tinggi dari Musa. Apa alasannya? Alaysa li mulku Misra. Aku kan penguasa negeri apa? Mesir. Perhatikan yang memicu Fir'aun melampaui batas karena dia merasa berkuasa. Padahal kekuasaannya cuma mana? Mesir. Cuma Mesir. Ya. Saking melampaui batasnya, akhirnya dia sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bukan hanya ngaku Tuhan, tapi Tuhan yang apa? Paling tinggi. Sampai dia pesan kepada siapa? Menterinya. Siapa menterinya Fir'aun? Haman. Siapa? Haman. Ya Hamanu. Wahai Haman. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Haman itu ada dalam Al-Quran. Jadi orang saben jeneng gue nang Al-Quran bisa dienggo jeneng. Ya. Anaknya siapa? Haman. Lu gue sekarang ngendi gue? Al-Quran anakku. Gue suwe-suwe anak sing jenenge Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabiu wa tab. Ya. Jadi enggak setiap nama dalam Al-Quran itu lantas dijadikan sebagai nama anak. Ya Haman ibnili sarha. Wahai Haman, tolong bikinkan aku menara. Menara yang tinggi. Ibnili sarhan ablughul asbab. Aku pengen sampai ke langit, asbabas samawat. Sampai ke langit fa'attaliya ila ilahi Musa. Aku pengen ketemu sama Tuhannya Musa. Astaghfirullahaladzim. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kayaknya Musa ini bohong. Ya, bahwa dia punya Tuhan yang apa? Yang tinggi. Ya. Itu Fir'aun. Dia melampaui batas gara-gara apanya? Kekuasaannya.
Ada juga orang yang melampaui batas dengan kekuatannya. Contohnya tadi, kaum apa? Tsamud. Dan juga ada pendahulunya kaum apa? Ad. Kaum Ad. Sampai mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Apa ada di antara kalian yang lebih kuat daripada kami? Nantang, gak ada yang lebih kuat dari kami, kata mereka. Jadi setiap orang yang melampaui batas karena dipicu oleh kekuatannya, maka ini adalah keturunannya siapa? Kaum Ad. Gak mesti keturunan nasab ya, keturunan apa? Perilaku. Ada yang melampaui batas dengan kekuasaan, ada yang dengan apa tadi? Kekuatan, dan ada yang melampaui batas dengan kekayaan. Ya. Mbahnya siapa? Korun. Saben wong sugih sing petantang petenteng, kue putune Korun. Berarti ora oleh dadi wong sugih. Ya oleh. Tapi enggak usah apa? Petantang petenteng. Ya. Korun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa mendapatkan kekayaan semuanya ini dengan kecerdasanku. Ya, sing wong sugih-sugih ki, duitnya sekarang di sarjana ekonomi. Hati-hati ya. Contohlah Nabi Sulaiman. Ketika ditanya, ini kekayaan dari mana? Apa katanya? Hadza min fadli Rabbi. Apa? Ini karunia dari Allah. Itu. Bukan, bapakku kan milioner. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ilmu. Ya, ilmu juga bisa membuat orang melampaui batas. Nah Ustadz, kita sekarang ini sedang nyari apa? Jangan sekarang lagi nyari apa? Ilmu. Loh kok jadi melampaui batas kepriwe? Nah, mari kita lihat. Ilmu yang membuat pemiliknya melampaui batas seperti apa? Seorang ulama namanya Wahab ibnu Munabbih. Siapa namanya? Wahab ibnu Munabbih. Pernah berkata, inna lil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ilmu itu bisa membuat pemiliknya melampaui batas seperti harta bisa membuat pemiliknya melampaui batas. Apa kata beliau? Ilmu bisa memicu seseorang melampaui batas. Seperti harta juga bisa memicu orang melampaui batas. Kapan ilmu itu membuat orang melampaui batas? Hadza wa in taraffa'a bihi sahibuhu 'ala man dunahu. Satu. Ketika orang yang punya ilmu ini merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya, merasa lebih apa? Lebih tinggi dari orang lain. Merasa, nyong tuli SD. Nyong tuli S1. Lah kono mbok anukur SR. Nyong tuli S3. Nyong tuli doktor. Kono kan kur sarjana muda. Ya. Ini yang seperti ini. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena apanya? Karena ilmunya ini termasuk melampaui batas. Ya. Nuwun sewu nggih, saya duduk di kursi ini lebih tinggi dari jenengan ben keton. Ya. Dulu sebenarnya awal-awal pengajian tafsir itu enggak seperti ini. Dulu saya bertahan duduk di mana? Duduk di bawah. Tapi suwe-suwe pada Ustaz ora keton. Jadi orang kudu keton bok ya. Ya, mohon maaf ya.
Nggih? Betul napa? Alhamdulillah. Ya, karena banyak yang lebih tinggi, lebih usianya dibanding saya, dan mungkin juga lebih banyak yang ilmunya lebih banyak dibandingkan saya, mohon maaf. Ya. Kemudian ciri yang kedua, orang yang melampaui batas dengan ilmunya, walam yuzakkihi bil amali bihi. Dan ilmunya ini tidak membuat dia ini beramal. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.